Hayo, siapa di sini yang suka sarapan sama bubur? Ternyata ada banyak jenis bubur di Indonesia yang diadopsi dari negara lain. Nah, yang mau dikulik hari ini adalah bubur Cina dan bubur Arab. Seperti apa sih beda keduanya? Di Kota Bogor, Jawa Barat, ada bubur ayam yang sudah lama eksis dan terbilang legend nih. Salah satunya di Jalan Raya Pajajaran, Kecamatan Sukasari, Kota Bogor. Bubur ayam ini sudah ada sejak 36 tahun lalu. Duh, walaupun tempatnya sederhana, tapi lihat deh tuh, pelanggannya rame banget ya. Sebenarnya bubur apa sih ini? Ya bubur Chinese, tapi campur lah kita, campur-campur ala Jakarta ya. Terus banyak yang bilang begitu sama. Memang banyak yang menyebut bubur ayam ini bubur Cina karena ciri khas buburnya agak encer dan sudah dicampur dengan kaldu ayam. Biasanya bubur ayam identik dengan kerupuk kuning atau putih. Tapi di sini tidak disediakan kerupuk sama sekali. Eits, jangan khawatir, ada pangsit goreng sebagai gantinya. Ya itu dari tradisi si papi. Emang dulu papi kan pernah jualan mie. Nah kita nyoba-nyoba, bubur cocok nggak pakai pangsit? Ternyata cocok, banyak yang minat. Tau nggak gitu. Nah dulu bentuknya nggak begini, bentuk kayak kembang gitu. Karena dulu bikinnya kecil, kulit pangsitnya ya kita ngejarnya dilipat begitu, lipat satu. Tadinya kembang, bagus ya kan. Nah, karena kulit pangsitnya kecil, ya udah kita bikin begitu. Bubur ayam memang awalnya diadopsi dari bubur beras di Cina yang sudah ada sejak tahun 238 sebelum Masehi. Pastinya ada modifikasi agar rasanya sesuai dengan lidah orang Indonesia. Bubur Chinese ciri khasnya apa sih Pak ya kalau boleh tahu? Kita pakai tongcai, cakwe, seledri, kecap asin ya, pakwa, sama ini ladanya lada Bangka yang kita pakai. Nah kenapa pakai lada Bangka Pak? Nggak pakai lada yang ada di Bogor atau di Jakarta? Ini lebih sengak. Oh gitu? Sedikit pun lebih sengak. Oh jadi agak pedes gitu agak ya? pedas. Ciri khas yang gak boleh dipisahkan dari bubur ayam Cina adalah penggunaan tongcai. Tongcai merupakan sawi putih yang sudah diasinkan dan difermentasi. Rasanya tentu asin dan gurih. Khusus di bubur ayam, tongcainya sudah dicincang halus. Nah ini udah jadi. Buat saya? Enak aja buat pelanggan. Oh dikira buat saya. Terus saya gimana? Bikin aja sendiri. Ini bubur ayamnya biasanya kan dia agak kental itu ya. Nah ini pas saya lihat tuh, dia bentuknya agak encer. Nah ini emang ciri khasnya atau dia nggak ada tambahan apapun? Nggak ada. Ini beras tok. Bukan saya yang bilang, banyak yang bilang langganan. Ini namanya beras tok. Beras aja? Beras aja, nggak dipakai campuran. Bubur ayam Cina tanpa bawang goreng ataupun daun bawang sama sekali. Yang ada cuma seledri loh. Nah, beras yang dipakai apa, Pak? Jenis apa? Beras rojo lele apa, Pak? Banyak sih kita yang pakai mah. Jadi beras ini hari beli, besok suka berubah. Ya, saya juga bingung. Kalau dulu si papi pakai IR42, masih beras Jakarta Karawang yang dipakai. Kalau sekarang kan Karawang udah nggak ada padi, ya Jakarta. Oh, jadi pakai beras yang yang penting yang dia berani air aja, udah gitu aja. Udah jadi. Sedang menikmati bubur ayam Cina, kami bergeser ke daerah Empang, masih wilayah Bogor. Dari dulu, daerah ini memang dikenal dengan kampung Arab. So, nggak heran kalau kuliner di sekitar sini kebanyakan bernuansa Arab dan Timur Tengah, termasuk juga buburnya tuh. Nah, sesuai janji nih, tadi kita udah makan bubur ayam yang dari buatan orang Cina.
sekarang kita mau bikin bubur juga dari negara lain, tapi dari negara Arab. Langsung saya impor dari Salim, from Palestine, right? Ya, dari Palestine. Nah, kita mau bikin namanya bubur apa, Bu? Bubur surbah. Bubur surbah. Nah, kayak gimana bentuknya? Yang pasti dia pakai daging kambing. Ayo, kita bikin langsung ya, Bu ya? Oke, pertamanya. Biasanya bubur syurbah selalu disajikan di bulan puasa atau saat perayaan Idul Fitri masyarakat keturunan Arab di kampung ini. Karena kalau orang Saudi, orang-orang udah biasa di Saudi, di Yaman, dia mungkin kan tidak biasa makan langsung makan nasi, berat ya. Dia gantinya dengan surbah. Surbah kan lembek gitu, enteng kali di perut ya. Kalau enggak ya asyidah tadi gitu, kalau enggak surbah gitu. Tapi kalau surbah itu kan maksudnya bisa pakai kayak acar, berarti enak lah kalau buat buka puasa gitu. Bubur syurbah pastilah berbeda dengan olahan bubur lainnya. Bubur ini rasa rempah-rempahnya sangat kuat, seperti kapulaga, cengkeh, kayu manis, dan juga kunyit. Karena ada tambahan kunyit, bubur syurbah jadi berwarna kuning pekat, mirip seperti nasi kuning. Nah, karena warnanya yang kuning inilah, bubur syurbah sering disebut bubur kuning pekojan. Selain itu, ada tambahan bawang putih dan bawang bombay yang pastinya tidak umum sebagai campuran bubur ayam di Indonesia. Kenapa harus ada daun bawang bombay sama bawang putihnya? Kalau di orang Yaman, orang Saudi itu tuh daun bawang bombay, bawang putih itu kayak penangkal untuk kita makan kambing itu, jadi bikin belain gitu ya, jadi tidak kolesterol ya. Jadi selalu kalau masakan itu ya banyakin bawang putih sama bawang bombay. Jadi memang ciri khas dari bubur surbah itu adalah tambahan daging kambing sama bawang bombay dan bawang putih. Dan rempah. Wah, gak sabar nih jadi pengen nyoba ya. Wajib ya. Oke, kita tunggu aja, Bu ya. Di negara Yaman dan negara Timur Tengah lainnya, bubur syurbah aslinya tidak menggunakan beras, melainkan havermout, jenis oat khas Timur Tengah yang berasal dari kacang-kacangan. Sama seperti ciri khas makanan Arab dan Timur Tengah lain, bubur syurbah harus memakai kapulaga. Kalau kita kebanyakan kayu manis, getir gitu ya. Kalau kapulaga kan tidak. Jadi bikin rempah itu kita kayak masak, kayak kita bikin gulai, kapulaganya terasa. Kita bikin bumbu kebuli, kapulaganya terasa. Jadi kalau kita makan kebuli yang hanya asal kebuli, kalau orang-orang kita makan gini, itu mah kebuli abal-abal. Karena tidak terasa kapulaganya. Kan ada ya nasi goreng kebuli aja, bikin kebuli asal rasa-rasa kebuli gitu ya. Nah, itu ya nggak khas banget. Biasanya topping tambahan bubur adalah ayam suwir atau sate jeroan. Tapi berbeda dengan bubur syurbah yang ada tentu saja tambahan potongan daging domba atau kambing. Wajar saja karena masyarakat Timur Tengah atau Arab dari dulu suka olahan daging kambing karena bahan bakunya mudah didapat. Kebiasaan ini pun diturunkan ke generasi selanjutnya hingga sekarang. Salim, in Palestine, what the food is the same as surbah? Shorba is same name shorba, okay. but this ruz ulahm, nasi then the kambing. But it's not porridge, yeah, it's rice. Yeah, rice and meat. Oh, okay. With meat. Rice with meat. Rice with meat. Okay. In Palestine, what's the name? Ruz ulahm. Ruswah. Ruswah. Jadi kalau di Palestina makanan seperti ini namanya Ruslah. Ruslah yang Ruslah. Ruslaham. Ruslaham. Rus itu kambing, ada nasi. Jadi ruslam itu kalau bilang nasi campur kambing ya. Jadinya hampir sama kayak syurbah, bedanya dia nasinya agak lebih keras gitu. Kalau ini kan versi bubur, kalau dia agak lembek gitu ya. Nah, dua-duanya, baik bubur Cina maupun bubur Arab sudah kita bahas nih. Kalau kalian penasaran sama yang mana?